warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa sekalian yang berbahagia. Jumpa lagi dalam acara Bincang Ahli bersama Dr. Sawit dan narasumber ternama kita, Mas Jenderal Muhayat. Mas ini, wah ini banyak yang menelpon pertanyaan. Nah ini meskipun sekarang kita kumpulkan. Salah satunya masih mengenai ini, Mas Imo, pemupukan. Meskipun ini jarang dilakukan petani, tetapi untuk di perusahaan kan sudah umum. Nah jadi sebelum memberikan rekomendasi pemupukan, nah itu kan para rekomendator seperti Mas Imo ini kan harus mengetahui keadaan sesungguhnya yang ada di tanaman maupun di dalam tanah sebenarnya. Iya, karena itu ini ada yang tanya, Mas, bagaimana sih caranya mengambil sampling daun dalam rangka itu untuk menganalisis nanti untuk memberikan rekomendasi pemupukan supaya tepat. Nah, nanti ditambahkan juga, Mas, meskipun ini tidak ada, cara mengambil samplingnya juga untuk di tanahnya bagaimana, Mas? Ya, silakan Pak Mas ini. Ya, Pak Agus. Jadi faktor-faktor penentuan dosis tidak serta-merta kita ngambil sampel daun dan kita ngambil sampel tanah itu selesai, tidak kalau gitu. Jadi beberapa hal yang jadi pertimbangan dalam pengambilan sampel daun saat yang pertama yang kita lakukan sebenarnya adalah realisasi produksi. Jadi Bapak Ibu para petani netizen cinta YouTube Pak Agus Susanto yang kami hormati, yang pertama sebagai untuk penentuan dosis itu yang paling utama adalah data produksi dulu, kan gitu Pak Agus. Jadi data produksi itu mohon Bapak catat dari Januari sampai dengan Desember, karena tutup buku kita antara Januari sampai dengan Desember. Itu berapa produksinya? Produksi itu ada 3 komponen. Yang pertama adalah komponen rata berat tandan dari mulai setiap akhir bulan, kemudian Januari, Februari, Maret sampai dengan Desember, kemudian rata jumlah tandan, Pak Agus. Jadi rata jumlah tandan itu tandan per pohonnya berapa dalam 1 tahun juga. Dan yang ketiga itu perkalian antara rata berat tandan dan jumlah tandan, kan gitu. Yang itu yang namanya komponen produksi, kan gitu. Nah, setelah data produksi, yang kedua yang kita lakukan itu adalah analisa tanah. Sebenarnya analisa tanah ini dapat kita lakukan setiap periode 3-5 tahun sekali. Hal ini untuk melihat perkembangannya baik kadar bahan organik, terus jumlah KTK, kejenuhan basa yang ada di dalam tanah, dan itu termasuk perimbangan hara, Pak. Jadi kemarin kita berbicara sama Pak Agus sering membahas perimbangan hara, terutama KCA dan MG 10:60:30 itu dari analisa tanah. Dan yang ketiga itu adalah hasil analisa daun yang Pak Agus tadi di awal disinggung, itu yang bagaimana kadarnya. Biasanya untuk tanaman di bawah 3 atau 4-3 tahun, kalau memang belum ada daun 17-nya, maka kita ngambil biasanya pakai daun ke-9, dan ketika tanam sudah menginjak TM semua, kita ngambil daun ke-17. Nah, dan yang keempat, yang paling krusial yang harus kita lakukan yaitu visualisasi lapangan. Nah, visualisasi lapangan itu mengamati kondisi tanaman secara representatif saat ini itu mengalami defisiensi hara apa. Seperti halnya yang kita bahas yang kemarin, itu defisiensi MG, maka kita harus nanti kita cross-check-kan antara hasil analisa daun, analisa tanah dengan yang kita visual. Walaupun visual itu tetap menjadi prioritas utama karena itu yang bisa kita lihat secara real kondisi di lapangan gitu Pak Agus. Kan gitu. Nah, berkaitan dengan tadi tata cara pengambilan sampel daun, nanti Bapak Ibu netizen pada saat kesempatannya kita sudah nggak lockdown, kita bisa di lapangan, nanti akan saya praktekkan tata cara kemudahan untuk mengambil sampel daun. Tapi yang jelas, kenapa kok daun 17, kenapa tidak daun yang lainnya? Yang pertama, pertimbangan daun 17 itu adalah
ibarat dalam fisiologi tanaman, maka pelepah ke-17 itu yang paling representatif untuk mewakili pertumbuhan secara vegetatif dan pertumbuhan secara generatif. Nah, kita ketahui Pak, kalau daun 17 itu daun munculnya bunga kuncup itu di daun 17. Dan itu sangat berarti bagi tanaman bahwasanya saat itulah tanaman mulai reproduktif ke generatifnya kan gitu. Sehingga itu yang mau mewakili antara pertumbuhan vegetatif tanaman dan generatif. Dan ini penelitian tentang kenapa daun 17 ini sejak dilakukan Pak Agus sejak dulu Marihat itu tahun 1983 kalau nggak salah, itu ada tulisan warta dulu namanya Buletin Marihat tentang bahas itu Pak Agus. Ya, Mas Imo, ya kita bahas satu persatu. Tadi kan Mas Imo dasar pertimbangan tadi kan ini data produksi tadi. Artinya kan secara garis besar itu kan semakin banyak produksi berarti semakin banyak hara terangkut panen keluar. Berarti kan nanti harusnya dosisnya kan lebih tinggi kan, begitu kan? Iya bagus. Nah, karena kita ketahui Pak, Bapak Ibu sekalian, bahwasanya setiap Bapak panen 1 ton TBS itu hara yang terangkut urea dikonversi dengan hara urea itu sudah 6,3 kilo. Dan kalau dikonversi ke hara KCL, pupuk KCL itu sudah 7,2 kilo. Begitu banyaknya Bapak menghilangkan setiap 1 ton. Jadi kalau setahun misalkan Bapak nanam produksinya dapat 30 ton, berarti 30 ton kali 7,2 udah sekitar berapa? 210 kilogram KCL kan gitu Pak Agus. Atau ekuivalen dengan 4 tak dengan 50 kilogram. Dan itu sudah relatif besar, dan itu baru hara yang terangkut panen. Padahal di komponen tanaman itu ada yang namanya untuk pertumbuhan vegetatif, dan itu yang saya sampaikan tadi yang generatif. Belum tadi dikoreksi dengan yang seberapa besar yang menguap, seberapa besar yang tercuci, dan seberapa besar yang mengalami perkolasi Pak Agus. Dan itu juga sebagai bahan pertimbangan kan gitu. Iya. Yang kedua, analisis analisis tanah itu tadi. Jadi di dalam analisis tanah tadi 5 tahun sekali kan Mas ya. Iya. Ya itu kan termasuk sifat kimiawi tanah yang ada. Ini kan berkaitan dengan kandungan juga kan Mas. Jadi kan termasuk lingkungannya. Nanti tersedia banyak, tapi kalau lingkungannya tidak mendukung ya tidak bisa terserap tanaman kan, itu juga harus dilihat kan Mas ya. Iya betul Pak Agus. Jadi beberapa unsur hara itu bisa saling antagonis Pak. Contohnya Mg sama kalium. Jadi misalkan kaliumnya terlalu besar, makanya Mg-nya ketekan, Mg-nya yang terlalu besar, kaliumnya tertekan. Jadi setidaknya dengan 5 tahun kita menganalisis sifat-sifat yang saling antagonis itu bisa terdeteksi, sehingga kita nggak salah kaprah dalam melakukan pemupukan tanaman kelapa sawit Pak Agus. Gitu. Iya. Nah, kita lihat sistem perakaran bagaimana nanti. Selain itu indikasi juga ya, kapan kita memberikan sebaiknya ke bahan organik kepada tanah itu juga sama, karena setiap kita analisis tanah berarti kita analisis C organik Pak, dan itu indikator berapa kadar organik yang ada di dalam tanah. Jadi kita ibaratnya Bapak petani semua, netizen dan pecinta kelapa sawit, baik Bapak sebagai petani langsung maupun pekebun yang punya kebun sawit, jadi memahami suatu tanaman itu, mungkin ini gambaran Pak Agus ya, cerita, karena ini kan cerita analisa daun. Jadi kadang serta-merta, Pak saya sudah menghabiskan pupuk sekian, tapi tanaman saya produksinya nggak tinggi-tinggi. Itu yang dimaksudkan Pak Agus tadi. Kadang-kadang kita yang obatnya itu sakit flu, tapi dikasihnya obat pening. Jadi akhirnya perutnya pening, kepalanya yang sakit. Itu kadang-kadang Pak Agus. Iya. Belum juga dapat bualan dari teman-teman kita, juga banyak teman produsen pupuk ya Pak Agus. Tapi kadang-kadang juga ada yang menyampaikan berbagai macam produsen pupuk yang mohon maaf, ini kita sama-sama seorang ilmuwan kan juga harus kita ketahui. Kadang-kadang mempromosikan terlalu antusias, katanya pupuk ini dalam 3 bulan atau 6 bulan dapat mengubah bunga jantan dengan bunga betina. Ini kan mahzab yang sangat Pak Agus, mahzab yang sangat menyakiti hati petani. Kita ketahui yang namanya mengubah bunga jantan atau bunga betina itu kan butuh waktu 18 bulan, dan dia menganggap bahwasanya pupuknya dia bisa justru Pak
pupuk saya baru saya tabur 2 bulan udah keluar bunga betina semua kan. Gitu. Kadang-kadang itulah teman-teman produsen kadang-kadang, aduh mohon maaf, jadi bukan kami antipati pada bapak-bapak semua, tapi tolong sampaikan hal yang positif kepada petani karena saat ini mereka menunggu hasil yang nyata kan gitu Pak Gus. Iya, masih mau tadi berkaitan dengan tadi leaf sampling ya, sampling daun kondisi tanaman. Iya. Nah, itu kan nanti dianalisis di lab kan Mas, itu kandungannya berapa, apa N-nya berapa, apa gitu kan kira-kira Mas ya. Iya. Jadi kalau kandungan analisis daun itu dalam bentuk presentasi persen Pak Gus. Jadi biasanya kita misalkan kadar N itu kan 2,4%, berarti kan dalam kondisi normal kan gitu. Kondisi P misalkan 0,134 kan gitu, berarti dia kondisi kurang karena dia optimumnya dalam 0,155 misalkan. Terus kalium, kadar kalium harusnya nilainya kan berkitar antara 1 sampai 1,1%, tapi ada yang analisisnya cuma 0,8 kan gitu. Mg juga sama, biasanya nilai wajarnya kan 0,28 sampai 0,32 kan gitu, tapi kadang-kadang waduh saya cuma kecil kali cuma 0,18. Jadi itu sebagai indikasi tanaman kita itu sehat enggak, berimbang enggak, termasuk nanti Pak Agus yang bilang white strip gitu terhadap rasio N per K itu juga akan nampak dengan hasil analisa daun Pak Agus. Iya, yang terakhir Mas, tadi Pak Jenderal Muhayyad mengatakan ya itu semua dilakukan, tapi terakhir tetap harus dicek di lapangan secara visual. Ya, betul, Pak. Itu terjadi defisiensinya seberapa besar gitu. Iya, gimana betul, itu? Jadi kalau kadar darah yang saat ini kan ada 3 Pak Agus dalam kisarannya. Yang pertama rendah, normal, kemudian kondisi tinggi kan gitu Pak Agus. Ketika sudah unsurnya tinggi berarti pupuknya yang nggak terlalu berlebihan, yang penting cukup untuk produksinya kan gitu. Nah darah rendah berarti itu harus ditambahkan beberapa cukupnya kan gitu. Nah ini juga sebagai indikasi ketika kita tahu bahwasanya berarti kalau seumpamanya kadar rendah, tinggi ataupun ini sebenarnya kondisi kita kan kurang atau lebih kan gitu. Dan itu sebenarnya bentuk kita bagaimana mengefisiensikan pemupukan Pak Agus. Jadi analisis daun ini di Pusat Penelitian Kelapa Sawit ketika di mana unsur hara cuma murah, cuma 300.000 kan gitu, sama pajaknya 360.000. Jadi nggak terlalu mahal sekali sebenarnya. Jadi dengan dibandingkan dengan volume pupuk yang Bapak taburkan tanpa mengambil analisa juga susah sekali kan gitu. Padahal kita jujur kita di BPKS ini sangat membantu kepada Bapak petani yang memang mencintai kebunnya dan mencintai masa depannya Pak. Hidup planters. Woi. Mas Dika. Iya Pak. Halo Mas Dika. Halo Pak. Oh ya. Hidup planters. Sampai boleh tanya juga Mas. Nah, sampai boleh tanya juga ini. Bagaimana tadi leaf sampling yang daun ke-17 tadi terserang orites tadi Mas, ya kan Mas? Iya. Gimana itu Pak Imu? Berapa sampel yang harus diambil karena terserang orites? Jadi ketika kan ya kadang-kala ketika kita ngambil yang namanya leaf sampling unit itu pohon per pohonnya per tahunnya harus pohon yang sama Pak Agus. Sehingga kita memahami karakternya itu kan gitu. Yang diambil ketika kita mulai itu biasanya ketika barisan tanaman, ketika arealnya luas, maka ketika kita mulai itu berapa total barisnya, terus dibagi 5 kan gitu. Misalkan barisannya ada 15 baris, dibagi 5 berarti kelangnya nanti 3 kan gitu. Nah nanti mulai pohonnya baris nomor 3, terus pohon nomor 3 kan gitu. Gak taunya pohon nomor 3 itu daun 17-nya kan kena orites kan gitu Pak Agus. Jadi ini tidak bisa bergeser ke daun 16 ataupun daun ke-18, tidak bisa. Jadi tetap harus daun 17 karena kita mengkonsistensikan sampel. Jadi yang bergeser adalah pohonnya. Jadi apabila pohonnya nomor 3, maka pindah geser ke pohon nomor 4. Nah di nomor pohon 4 itu daun 17-nya ada atau tidak. Nah apabila tidak ada juga ya kita bergeser ke nomor 5 kan gitu. Walaupun di dalam barisan tanaman misalkan 30, hitungan kita harusnya pohon nomor 3, pohon nomor 3, terus pohon nomor kalau 30 kan kita ditambahin 5 kan, berarti 3 nomor 8, terus tambah 5 nomor 13. Tapi misalkan pohonnya tetap nomornya sama tapi pohonnya yang berbeda. Dan itu harus konsisten Pak kan gitu. Iya. Nampaknya sudah jelas ini Pak Mas Imu. Pertanyaan ini mudah-mudahan terjawab
dan menjawab pertanyaan juga tadi Mas Dika. Saya kira kita tutup ya Mas Imo. Ya, Pak. Terima kasih ya, pemirsa sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan ini bisa menjawab bagaimana leaf sampling, kemudian mengambil sampel tanah, dan Bapak Ibu petani juga bisa menganalisis supaya memberikan jenis dan dosis pupuk itu lebih tepat. Nah, begitu. Terima kasih pemirsa. Kita tutup. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.